Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro and sis, jumpa lagi dengan saya Makmur di channel Makmur Tour and Travel. Bro and sis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telkom, saya Pendotel Sejahtera Tangsel, Rumah Ibadah Dr. Nurul Habibur Rahmanuddin SHG MA. Baik, selanjutnya kepada Ustadz kami persilakan, dan ibu dan bapak sekalian simak judulnya, yaitu solusi Islam ya, dalam menjamin kehidupan yang sejahtera. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tema yang kita angkat sekarang adalah solusi Islam dalam menjamin kehidupan yang sejahtera. Kenapa saya mengajukan tema ini? Karena memang kehidupan kita pada saat ini ada masalah. Terutama di negeri kita ini, kita lihat berbagai problem muncul. Banyak orang yang menyelesaikan masalahnya menurut kehendaknya. Bahkan ada yang sampai menzolimi orang lain. Mulai dari kezaliman yang kecil sampai pada pembunuhan. Kalau tidak kasus pembunuhan, kasus korupsi. Kalau tidak korupsi, narkoba. Kalau tidak narkoba, penipuan. Tentu saja kita mencari akar masalahnya. Kemudian baru kita mendapatkan apa solusinya. Jadi mula-mula semua kejadian termasuk kriminal, pembunuhan, korupsi dan lain-lain, kalau dalam versi Islam, semua ini terjadi karena lemahnya akidah. Di antara akidah itu keyakinan bahwa setiap amal pasti dihisab, pasti dibalas. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan atau keburukan sekecil apapun, sekecil atom sekalipun, pasti akan dibalas, akan diperlihatkan balasannya, dan itu berbobot. Oleh karena itu dalam Islam tidak ada amal yang sepele. Sekalipun amal kecil, maka amal kecil ini nanti akan dihisab. Walaupun menzalimi seekor semut, barangkali ada semut lewat, kita patahkan kakinya satu saja, maka itu berat hisabnya di yaumil akhir. Apalagi matahin tangan orang, apalagi sampai membunuh, apalagi perkara kehidupan. Dalam Islam, tujuan atau maqasidus syar'i, tujuan diterapkannya hukum syara, yang pertama itu hifzun nafas. Jadi di antara 5 tujuan syara, yang pertama hifzun nafas, menjaga kehidupan, menjaga nyawa. Oleh karena itu dalam Islam, nyawa sangat berharga. Setiap orang mesti menghargai hak hidup orang lain. Bahkan Islam menempatkan posisi nyawa itu sangat mulia, sangat tinggi. Di dalam surah Al-Maidah ayat 32, surat kelima, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Kata Allah, man qatala nafsan, siapa yang membunuh satu orang, aw fasadin fil ardi, atau dia berbuat kerusakan di muka bumi, maka dosanya, kata Allah, dosanya faka'annama qatalan nasa jami'a, maka sama saja dia membunuh seluruh umat manusia di muka bumi.
Jadi harga satu nyawa seharga seluruh nyawa manusia. Siapa yang membantu, menolong, menyelamatkan kehidupan satu nyawa, maka pahalanya sama saja dia menghidupkan semua umat manusia di muka bumi. Jadi harga nyawa sangat tinggi dalam Islam. Tidak boleh sembarangan orang menghilangkan, menumpahkan darah orang lain. Dan ini tidak disebut dia itu mukmin atau kafir, pokoknya manusia, nyawa manusia. Siapa yang membunuh, tidak ada kesalahan, tidak ada sebab. Kalau ada sebab, diantaranya kalau terjadi perang itu boleh membunuh. Kalau enggak mau bunuh tidak usah terjadi perang, ya kan? Membunuh musuh yang menjajah, membunuh musuh yang memerangi, nah itu boleh. Tapi kalau nggak ada alasan, kalau dia bunuh orang karena mungkin iri, karena hasad, karena ingin meraih harta dengan merampok dan lain-lain, maka satu orang yang dibunuh dosanya sama saja membunuh semua umat manusia di muka bumi. Karena itu atas pelaku kejahatan pembunuhan, Islam telah menetapkan si pelaku pembunuh diqisas. Qisas itu hukuman setara, setimpal. Dan ini Allah perintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 178. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian melaksanakan qisas terhadap kasus pembunuhan. Apa itu qisas? Yang membunuh dibunuh. Kelihatannya kejam ya. Tapi ayat qisas ini setengah halaman Pak, panjang. Jadi orang kalau sudah lihat ayat qisas ini udah ngeri ini. Oh, masa hukum Islam orang yang membunuh dibunuh, yang terbunuh satu jadi dua. Nah itu kalau dia cuma mengutip awal ayat. Ayat ini setengah halaman, panjang, ada proses, ada aturan. Kita ambil contoh lah kasus pembunuhan ini. Ya, terhadap ayat ini para ulama sepakat tidak ada khilafiyah, wajib menegakkan qisas. Hanya saja mereka berbeda-beda dalam hal eksekusi, cara mengeksekusi pelaku pembunuh. Ya, kalau hukum wajib semua mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali sepakat wajib qisas. Nah, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi itu yang penting menghilangkan nyawa pelaku pembunuh. Apakah digantung, dipancung, disetrum, dijatuhkan dari helikopter, terserah. Yang penting pembunuh dibunuh. Tapi kalau madhab Imam Asy-Syafi'i, dan mayoritas kita madhabnya Syafi'iyah ya kan, Al-Imamu Asy-Syafi'iyah ya, maka eksekusi atas pelaku pembunuh diqisas dengan cara persis dia membunuh. Kalau yang membunuh dengan menembak 7 kali, maka qisasnya ditembak 7 kali. Sama, bukan sama. Kalau dia sebelum membunuh menyiksa-nyiksa dulu, mensayat-sayat korbannya hidup-hidup, atau menggergaji anggota tubuhnya sejengkal-sejengkal, maka eksekusi atas pelakunya seperti itu juga. Ini mazhab Syafi'i. Ya. Dan ketika ini dilaksanakan, pastilah keluarga korban merasa puas karena dendam tersalurkan. Oh, kalau begitu hukum Islam menyalurkan dendam. Jawabannya untuk awal ya, koma, belum titik. Kok masih koma? Begini Bu aturannya. Kita ambil contoh ya Bu ya. Misalnya suami ibu dibunuh orang. Jangan amin. Contoh ya kan Bu ya. Nanti pelakunya ditangkap, lalu dibawa ke pengadilan mahkamah syariah. Hakim syariah sudah siap mensidangnya. Nah kemudian setelah disidang, cukup semua alat bukti, saksinya pun ada, maka divonis qisas. Dan dalam proses persidangan sejak awal sampai vonis, itu korban dan pelaku tidak boleh ketemu, tidak boleh damai. Jadi bedanya hukum Islam
sebelum vonis tidak ada damai. Nah, sampai sidang vonis tetap barulah dikasih tawaran. Jadi misalnya pembunuhnya sudah terbukti, maka Mahkamah Syariah mengatakan terbukti dengan sah membunuh dengan alat bukti dan saksi, maka divonis qisas. Nah, baru ditawarkan kepada ibu-ibu, kepada anak-anak, wahai ibu, wahai anak-anak, pembunuh suamimu, pembunuh ayahmu telah terbukti dengan sah, dengan terencana membunuh ayah kalian, membunuh suamimu. Sekarang sebelum dieksekusi, maka mahkamah menawarkan kepada ibu dan anak-anak mau memaafkan pelaku atau tidak. Jadi bukan damai ya, hanya hak penuh kepada si keluarga korban. Si pelaku tidak punya daya tawar, dia terima nasib saja. Apakah keluarga korban akan memaafkan ataukah tidak? Saya mau tanya, Bu, pembunuh suamimu itu ibu maafkan tidak? Kalau ibu jawab itu, maka mahkamah memanggil Algojo. Wahai Algojo, ini pembunuh sudah divonis qisas, sementara keluarga tidak memaafkan, maka eksekusi dia dengan cara dia membunuh suami ibu itu. Maka Algojo akan membunuhnya dengan cara dia membunuh, ya kan? Karena selesai eksekusi, ibu melihat pelakunya pun mati, rasa puas ada, dendam tersalurkan. Selesai masalah? Selesai kan? Dendam tersalurkan, Bu? Nah, itu kalau ibu tidak memaafkan. Kalau ibu dan keluarga memilih memaafkan, maka ini masih ayat qisas, masih di tengah ayat. Kata Allah, faman 'ufiya lahu min akhihi, barang siapa pembunuh yang dimaafkan oleh saudaranya. Lihat bahasa Al-Quran, pembunuh berubah lafaznya menjadi saudara ketika dimaafkan. Jadi tidak dieksekusi dia, tapi pembunuh yang dimaafkan berkewajiban membayar kafarah atau denda. Fattiba'un bil ma'ruf, maka wajib bagi pembunuh membayar denda yang ma'ruf. Apa dendanya? Tidak disebutkan Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis. Pembunuh berencana setelah divonis qisas lalu dimaafkan oleh keluarga korban, maka dia wajib mendatangkan 100 ekor onta dengan perincian 30 ekor onta muda terserah jantan betina, 30 ekor onta dewasa terserah jantan betina, dan 40 ekor onta betina yang sedang hamil 10 bulan. Berapa harga onta, Bu? 40 lah ya, onta muda. Onta dewasa 50, onta bunting 10 bulan itu waktu lahir. Jadi onta itu lahirannya 10 atau 11 atau 12 bulan. Berarti hukumnya 2 ekor. Katakanlah 60 juta. Kalau kita ambil rata-rata 45 juta saja setiap ekor, berarti 100 ekor berapa? 4,5 miliar diserahkan kepada ibu dan anak-anak. Jadi kalau ibu tidak memaafkan, pembunuh dieksekusi, dendam tersalurkan, tapi tidak dapat apa-apa, zong. Kalau ibu memilih memaafkan, memang pembunuh tidak akan diqisas, tetapi ibu dan anak-anak mendapat kafarah, kompensasi 4,5 sampai 5 miliar. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu memaafkan atau tidak? Maafkan. Islam penjara tidak dibutuhkan. Kalau manusia, hak asasi manusia itu bahwa manusia tidak boleh dikurung. Yang dikurung adalah burung. Pak ya?
cuit, burung. Manusia nggak boleh mengurung manusia melanggar hak. Makanya kalau penjara itu dalam Islam tujuannya hanya untuk mengurung tawanan perang. Kalau perang nanti ada pasukan musuh yang ditawan, Belanda misalnya kan, dikurung tuh. Nanti ada pertukaran tawanan. Ada saldo, tukarnya 200, tawanan kita 500, saldo 300, maka ditebus. Satu tawanan, 2 batangan emas. Yang ditebusnya itu dari 300 cuma 200, masih saldo 100. Nah yang 100 itu jadi budak atau akan dimerdekakan. Nah itu pilihan bagi prajurit yang dibagikan tawanan perang kepadanya. Nah ini solusi Islam. Mengurung manusia itu menyebabkan banyak kerugian. Yang pertama, ketika orang dikurung, seorang suami, maka anak istrinya siapa yang menanggung makan hari-harinya? Terpaksa istrinya yang nyari untuk anak-anak, ya paksa ibunya yang antar nasi ke penjara tiap hari. Menyusahkan. Belum lagi kalau penjara itu sumpah, satu los untuk 30 orang dihuni 300 orang. Bagaimana sholatnya di penjara? Mau sujud di paha orang, di punggung orang, kan gitu. Semuanya susah di penjara itu. Tapi dalam Islam ketika diponis tidak ada kayak banding, semua diserahkan kepada keluarga korban. Pilihannya 2, memaafkan atau tidak. Jadi si pelaku tidak punya pilihan, tidak punya tawaran. Memang sepenuhnya diberikan hak kepada keluarga korban. Ini berlaku untuk kasus yang lain-lain, bukan hanya kasus pembunuhan. Nah, kata Allah, walakum fil qisas. Bagi kalian dalam melaksanakan qisas itulah hayatun, kesejahteraan, kehidupan, kemakmuran ya ulil albab, wahai orang-orang cerdas, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Demikian saya kembalikan moderator, kita isi dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan wabarakatuh. saya soal membunuh. Nah tadi kan Bapak bilang hukum itu hukum untuk mengakhiri hidup seseorang itu kan sebenarnya hanya milik Allah ya. Nah untuk hukum tembak itu kira-kira menurut agama Islam itu bagaimana Pak? Nah ini untuk pertanyaan masalah keluarga ya Pak ya. Apa dosanya seorang istri yang melawan atau istilahnya gini, dilarang sama suaminya, mama nggak boleh senam, misalnya mama nggak tetap jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan ini yang pertama, membunuh orang dalam rangka melaksanakan eksekusi vonis. Tergantung, kalau yang dipakai bukan hukum Allah, itu berarti menghilangkan nyawa yang mestinya hanya Tuhan yang berhak. Tapi kalau menghilangkan nyawa itu dalam rangka menjalankan hukum Tuhan, dalam rangka menjaga dan melaksanakan hukum Allah, pelaku itu eksekutor bukan pembunuh yang nembak itu, karena dia melaksanakan hukum Allah. Sama kayak membunuh dalam sehari-hari. Kalau membunuh sehari-hari itu pembunuh, menghilangkan nyawa orang. Tapi kalau dia membunuh dalam rangka jihad, perang, diserang oleh penjajah, lalu Imam Bonjol membunuh orang Belanda yang menjajah, tentara Belanda, maka Imam Bonjol bukan pembunuh, dia melakukan pembunuhan karena diperintahkan Tuhan, karena orang membela negara itu wajib. Sama kayak kita bagi waris sesuai kehendak kita, berarti kita membagi tidak sesuai dengan aturan Allah, itu terlarang. Kalau kita bagi sesuai aturan Al-Quran, berarti itu sah. Semua yang terkait hukum kemanusiaan yang ada aturannya dalam Al-Quran, ketika kita pelakunya, bukan kita pelaku, kita hanya pelaksana yang memang dapat legalitas oleh aturan syariat. Jadi bukan eksekutor itu bukan pelaku. Dan dalam Islam eksekutor itu tidak diketahui identitasnya. Jika dia melaksanakan hukuman pancung misalnya, maka seluruh tubuhnya ditutup kecuali mata. Sama kayak hukum tembak itu ya, berapa orang yang nembak itu? 11 ya.
Nah itu tidak semuanya isi, ya semuanya nembak itu Bu, tapi nembaknya arah jantung. Cuma dari 11 itu yang berisi pelornya cuma 1. Dan yang 11 itu nggak tahu senapan mana yang berisi. Sehingga pelaku penembak itu dia nggak tahu apakah tembakan dia yang menembus jantung ya narapidana, apakah tembak yang lain, dia nggak tahu. Makanya dia tidak terbeban. Kalau dia tahu, dia akan tidak bisa tidur nyenyak ya, karena menghilangkan nyawa orang. Pada dasarnya orang baik, hati yang baik tidak berani berbuat seperti itu sampai membunuh orang. Ada beban di hatinya ketika dia melakukan perbuatan tersebut. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ada suami yang melarang ibu, sebenarnya ibu nggak dilarang. Senang banget suami kalau istri rajin olahraga ya. Jadi nggak perlu lihat bintang iklan di TV, lihat istrinya langsing, cantik, itu kan olahraga. Nah sekarang kita saling share sama suami, kok saya dilarang olahraga? Nanti dijawab suaminya, bukan olahraganya itu Neng. Nah, kenapa alasannya? Mungkin suami ibu sangat sayang sama ibu, kalau di luar dilihat orang lain cemburu. Karena ibu sangat dikagumi suami, ya, tubuh langsingnya sangat diidamkan suami, sehingga kalau dinikmati orang hatinya panas, marah, cemburu, tanda cinta, ya kan? Coba kata ibu, oke, kalau gitu saya tidak akan senam di tempat ada laki-lakinya, semuanya perempuan, pasti dia senam. Nanti kalau bisa ibu-ibu, kan ibu-ibunya senam sesama ibu-ibu ya. Kalau bisa bapak-bapak jalur lain, jangan lihat ibu-ibu senam. Kalau bapak-bapak lihat ibu-ibu senang, nanti istri bapak jadi jelek. Supaya istri bapak tetap cantik, jangan lihat perempuan lain. Pas ke rumah lihat istri sendiri, pasti paling cantik. Iya kan? Ya ibu-ibu juga, kalau ibu-ibu kepengen suaminya paling ganteng, jangan lihat laki-laki lain. Maksudnya lihat dengan mata hati, jangan. Kalau lihat mata ini ya pasti kita lihat, kalau enggak nabrak. Dengan mata hati hanya lihat suamimu, pasti suami kita paling ganteng, ya kan? Ini dibicarakan ya, solusinya dibicarakan baik-baik, nggak usah apa ya, pokoknya saling memahami. Kan kita sudah sweet 70 bukan teen. Sesuai dengan keadaan sekarang Pak, di negara kita ini kan boleh dikatakan hukum Islam yang disebutkan tadi yang berupa kisos itu kan tidak pernah dilakukan. Kami mohon Bapak menjelaskan sebaiknya kita menyikapi hal seperti ini seperti apa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Al. Hukum syariat Islam tidak boleh diterapkan kalau belum menjadi undang-undang legal formal. Bapak punya anak, anaknya berzina, wah cambuk, langsung bapak cambuk sendiri 100 kali. Bapak bukan melaksanakan hukum Allah, tapi pelaku kriminal. Ada yang maling nih, potong tangannya, kita potong, tidak boleh. Jadi hukum Islam baru boleh dilaksanakan setelah menjadi undang-undang formal legal. Kalau tidak namanya main hakim sendiri. Nah jadi kalau begitu bagaimana? Makanya perjuangan umat Islam meloloskan hukum syariah menjadi undang-undang. Panggillah MUI, panggil NU, Muhammadiyah, panggil, kita gali hukum Quran. Panggil agama lain, agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Menurut versi agama Anda, solusi atas koruptor apa? Nanti kita ramu, baru kita tetapkan jadi undang-undang. Jadi undang-undang kita berbasis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.